Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alikvia Kamalasari. Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini, ada beberapa hal yang akan dipaparkan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh. Dan yang kedua, yaitu perumpamaan yang digunakan sebagai wujud kontekstual pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bagian pertama yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu memandang pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Sehingga tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ada beberapa pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama tentang sistem Among, yang kedua tentang tripusat pendidikan, ketiga tentang konsep belajar tiga dinding, dan beberapa dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro diantaranya pendidikan yang menuntun, bermain, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, dan pendidikan yang menghamba pada anak. Yang pertama adalah tentang sistem Among. Jadi sistem Among merupakan perwujudan konsep Ki Hajar Dewantoro dalam menempatkan anak sebagai pusat proses pendidikan. Dalam sistem Among, setiap pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersikap ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Semboyan ini menggambarkan peran guru sebagai pendidik. Ing ngarso sung tulodo mengandung makna sebagai pendidik merupakan orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman. Hendaknya mampu menjadi contoh yang baik atau dapat dijadikan sebagai sentral figur bagi siswa. Atau disebut dengan istilah Among. Ing madya mangun karso mengandung makna bahwa pamong atau pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat, dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan berkarya, untuk mengabdikan diri kepada cita-cita luhur dan ideal. Dikenal dengan istilah momong. Tutwuri handayani berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab, berdasarkan cinta dan kasih sayang, memberikan kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan supaya anak didik berkembang menurut garis kodrat pribadinya. Atau ngemong. Kemudian yang kedua adalah tentang tripusat pendidikan. Di dalam hidupnya, anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting bagi anak-anak, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pergerakan pemuda atau lingkungan organisasi pemuda. Pada lingkungan yang pertama yaitu tentang lingkungan keluarga atau primary community, di mana pendidikan keluarga ini berfungsi sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak dan menjamin kehidupan emosional anak, dan lingkungan keluarga sebagai tempat menanamkan dasar pendidikan moral, sosial, dan agama bagi anak-anak. Pendidikan dalam keluarga harus mampu menjadi pondasi yang kuat yang ada dalam diri anak dalam kehidupan yang akan dilaluinya kelak. Yang kedua yaitu tentang lingkungan sekolah. Fungsi sekolah diantaranya
yaitu membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Dan sekolah juga sebagai tempat melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu yang mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu di lingkungan organisasi kepemudaan. Jadi sebagai peran organisasi pemuda yaitu mengupayakan pengembangan sosialisasi kehidupan pemuda, di mana di alam pemuda ini atau di alam masyarakat nanti sebagai tempat sang anak berlatih membentuk watak atau karakter dan kepribadiannya. Gimana? Selanjutnya adalah konsep belajar 3 dinding. Jadi konsep ini yaitu bentuk ruang kelas kita rata-rata adalah persegi 4. Ki Hajar Dewantara menyarankan ruang kelas hanya dibangun 3 sisi dinding saja, di mana ada satu sisi yang terbuka. Konsep ini menegaskan bahwa tidak ada batas atau jarak antara di dalam kelas dengan realita di luar. Maksudnya di sini dalam pendidikan tidak hanya mengajarkan teori saja, tetapi juga mengajarkan kemampuan dan keterampilan sehingga siswa mampu menghadapi realita yang ada di lapangan. Selanjutnya adalah tentang konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu tentang pendidikan yang menuntun. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai petani. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai oleh petani di lahan yang telah disediakan. Bila biji tanaman ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji tersebut kurang berkualitas, maka ia tetap dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian pula sebaiknya, walaupun biji tersebut berkualitas, tetapi jika ditempatkan pada tempat yang kurang mendapatkan penyinaran dan pengairan yang cukup, maka ia tidak dapat berkembang dengan optimal. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Bagaimana caranya seorang pendidik bisa memberikan stimulus yang baik untuk siswa sehingga dapat menuntun untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Selanjutnya mengenai konsep bermain. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Melalui permainan, pendidik dapat menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Bermain ini dapat diintegrasikan sebagai bagian dalam pembelajaran di sekolah. Kegiatan pembelajaran dengan bermain ini akan membuat peserta didik menjadi senang dengan aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menikmati proses pembelajaran dengan menyenangkan. Selanjutnya yaitu tentang konsep kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Isi dan irama yang dimaksudkan di sini adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Dengan kata lain,
Seorang anak diharapkan mampu tumbuh menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan perkembangan zaman saat ini, namun tidak tercerabut dari akar kebudayaannya. Anak tetap mengenal kebudayaannya sendiri. Selanjutnya yaitu tentang konsep budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Dan selanjutnya yaitu tentang pendidikan yang menghamba pada anak. Pendidikan yang menghamba pada anak berarti pendidikan yang selalu berpihak pada anak. Sekolah Taman Siswa yang dirintis oleh Ki Hajar Dewantoro menerapkan bahwa setiap anak memiliki kekuatan kodrat yang dibawa sejak lahir. Pengajaran yang merupakan bagian dari pendidikan berperan untuk menuntun kekuatan kodrat yang dimiliki anak tersebut agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga pendidikan yang berpihak pada anak memandang bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing dan seharusnya kegiatan pembelajaran sesuai dengan kesenangan mereka. Peserta didik diberi ruang kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengeksplorasi potensi diri mereka dan berekspresi secara kreatif, dan didukung penuh oleh guru sebagai fasilitator yang melayani dan menuntun proses peserta didik dalam mengekspresikan potensi-potensi mereka agar lebih terarah ke arah yang lebih positif, dan peserta didik dapat menemukan jalannya sendiri menuju versi terbaik dari dirinya. Selanjutnya untuk kontekstualisasi dan perumpamaan yang digunakan sebagai wujud kontekstual pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu yang pertama tentang pendidikan yang menghamba pada anak yang menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu dengan menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki keunggulan yang merupakan kekuatan kodratnya. Tugas guru sebagai pendidik untuk mengoptimalkan bakat anak tersebut. Guru harus menjadi pemimpin pelajaran yang melahirkan murid menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu peserta didik diberikan kebebasan untuk belajar dari berbagai sumber yang beragam. Dari guru, teman-teman, orang tua, buku, internet, dan sebagainya. Dan siswa juga dapat belajar dari mana saja, dari sumber apapun. Ini merupakan perwujudan dari trilogi pendidikan. Kemudian guru mengajar dengan inovatif, mengikuti perkembangan zaman dengan mengintegrasikan teknologi. Proses pembelajaran menyesuaikan berbagai diferensiasi dengan pendekatan, strategi, metode, dan media yang mampu melayani berbagai gaya belajar serta menyesuaikan kearifan budaya lokal. Selanjutnya juga guru mengajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual agar lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Dan yang terakhir, guru dapat menanamkan karakter yang baik pada peserta didik dengan menjadi teladan dalam bersikap, bertutur, dan berperilaku. Demikian pemaparan tentang kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.